memperoleh keuntungan sebesar Rp352.350. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Indah Marfa Ikhlas. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal business plan. Proposal business plan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama cover, yang kedua daftar isi, yang ketiga judul, yang keempat bab 1 pendahuluan terdiri dari 4 poin. Yang pertama latar belakang, yang kedua bidang usaha, yang ketiga tujuan, dan yang keempat manfaat. Selanjutnya bab 2 yaitu gambaran umum rencana usaha terdiri dari 2 poin. Yang pertama keunikan produk, yang kedua rencana produksi. Selanjutnya bab 3 yaitu rencana pemasaran terdiri dari 2 poin. Yang pertama lokasi usaha, yang kedua teknik pemasaran. Selanjutnya bab 4 yaitu rencana anggaran biaya dan perakiraan profit terdiri dari 2 poin yaitu anggaran biaya dan yang kedua perakiraan profit. Selanjutnya bab 5 jadwal kegiatan terdiri dari 1 poin yaitu jadwal kegiatan. Selanjutnya dan yang terakhir adalah bab 6 kesimpulan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari proposal business plan. Yang pertama cover. Selanjutnya yang kedua daftar isi. Selanjutnya judul. Judul dari usaha saya Beautiful Socks. Dari dulu hingga sekarang semua orang menggunakan kaos kaki. Kaos kaki berfungsi melindungi kaki dan sebagai penunjang penampilan. Kaos kaki digunakan oleh semua kalangan dari bayi hingga tua. Contohnya, jika seandainya orang ke kantor menggunakan sepatu, dia akan menggunakan kaos kaki. Jika seandainya mahasiswa menggunakan sepatu, dia akan menggunakan kaos kaki. Maka kaos kaki sama dengan jika digunakan dengan sepatu. Nah, selanjutnya mengapa saya mengambil judul Beautiful Socks? Karena saya mengingat jika kita menggunakan judul yang menarik akan mudah diingat oleh konsumen. Dan saya menggunakan teknik pemasaran dengan memanfaatkan sosial media. Karena sosial media pada saat sekarang sangat booming. Contoh yang saya gunakan sosial media yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Kaos kaki merupakan penutup kaki yang berfungsi untuk melindungi kaki dari gesekan dengan alas kaki, melindungi kaki, dan menghangatkan kaki. Kaos kaki dahulunya dibuat dengan cara dirajut. Kaos kaki digunakan oleh semua kalangan dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Kaos kaki tidak dibedakan berdasarkan gender. Semua laki-laki dan perempuan menggunakan kaos kaki. Kaos kaki pada zaman sekarang digunakan sebagai penunjang penampilan. Saya mengambil usaha kaos kaki karena kaos kaki diyakini sebagai usaha yang menjanjikan. Karena pada era ini adalah era sneakers. Penggunaan sneakers relatif tinggi. Maka kemungkinan dan sebagian besar akan menggunakan kaos kaki juga. Selanjutnya saya mempercayai usaha kaos kaki karena modal yang dikeluarkan tidak begitu besar. Maka saya yakin usaha kaos kaki ini akan berjalan dengan lancar. Saya menggunakan business plan ini sebagai rencana produksi, rencana pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen waktu dan sumber daya. B. Bidang usaha. Usaha yang saya jalankan yaitu menjual kaos kaki. Saya merasa yakin dan percaya usaha kaos kaki ini merupakan usaha yang menjanjikan ke depannya. Karena modal yang dikeluarkan tidak begitu besar, tetapi akan menjanjikan keuntungan yang besar. Tetapi ada kendala besar yang terjadi pada usaha ini, yaitu kompetitor yang memiliki usaha yang sejenis. Apa cara yang saya lakukan? Yaitu dengan cara memiliki perbedaan dari usaha yang saya jalankan dengan memberikan bahan yang nyaman dan harga yang tidak relatif tinggi. Maka konsumen akan tertarik membeli kepada saya. C. Tujuan. Tujuan didirikan usaha ini adalah yang pertama untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua, untuk melatih menjadi seorang wirausaha. Yang ketiga, untuk melatih untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dan selanjutnya untuk memenuhi pesanan. D. Manfaat. Manfaat dari usaha ini yang paling utama adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba.
Namun di samping itu, manfaatnya adalah untuk melatih kita menjadi seorang wirausaha. Dengan mempelajari hal yang kecil, yaitu dengan menjual kaos kaki, kita akan berpikir dan mengasah otak untuk bagaimana mengeluarkan ide-ide kreatif dengan menjual kaos kaki ini. Selanjutnya, jika kita memiliki kendala atau masalah, kita dapat mengasah otak apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan masalah. 2. Gambaran umum rencana usaha. A. Keunikan produk. Keunikan dari produk yang saya pasarkan adalah dari segi kualitas yang tinggi, tidak kalah saing dengan harga selangit dari produk di luar sana. Harga yang saya gunakan atau saya pasarkan adalah harga yang sesuai dengan kantong akhir bulan, yaitu harga yang murah. Pengemasan yang saya lakukan adalah pengemasan yang sebaik mungkin, apalagi pada masa pandemi ini harus sesuai dengan protokol kesehatan. Motif dan corak yang saya hadirkan adalah berbagai variasinya. Dan selanjutnya, saya bermaksud yang saya pasarkan ini tidak hanya untuk melindungi kaki, yaitu juga untuk cantik penampilan. B. Rencana produksi. Produksi yang saya pasarkan dengan mentargetkan mahasiswa sebagai target utama. Dikarenakan saya yang kebetulan juga mahasiswa, maka saya akan mudah melakukan interaksi langsung dengan menawarkan dan mempromosikan produk yang saya jual. Dalam usaha ini, saya menggunakan sistem PO, pre-order. Apa itu sistem PO atau pre-order? Yaitu istilah yang digunakan dan istilah yang tidak asing bagi jual beli online. Sistem pre-order adalah dengan cara kita memesan barang dahulu dan sesuai apa yang kita pesan. Saya menggunakan sistem pre-order atau PO dengan menimbang beberapa pertimbangan. Yang pertama, penjual tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dan minim dari kerugian karena barang yang dipesan sesuai dengan pesanan dari pembeli. Dan yang kedua, penjual tidak ada yang namanya barang yang stok berlebihan. Berikut contoh dari usaha saya. Pertama, kaos kaki pendek. Kaos kaki ini bisa digunakan untuk perempuan dan laki-laki dengan ukuran size sepatu maksimal 45. Kaos kaki ini selain berfungsi untuk melindungi gesekan antara kaki dan alas kaki, membuat kaki tetap hangat dan menyerap keringat. Kaos kaki ini untuk memperindah penampilan dengan warna-warna yang indah untuk dilihat. Bahan kaos kaki ini adalah spandex polyester breathable yang membuat nyaman di kaki dan tidak panas. Ukuran panjang kaos kaki ini adalah 16 cm. Dengan harga jual sebesar 5.000 akan membuat pembeli tidak merasa keberatan dan ingin membeli lagi. Kedua, kaos kaki panjang. Kaos kaki panjang dihadirkan dengan warna-warna menarik dan varian motif pendukung yang membuat kaos kaki ini semakin menarik. Bagi pembeli yang menyukai kaos kaki panjang ini sangat pas, karena selain kaos kaki ini sangat bagus dan indah, kenyamanan pun terjamin. Bahan kaos kaki ini benang katun 35% double, benang spandex 30% double, benang nilon 20%, dan karet. Sehingga kaos kaki ini lentur, tidak bau, elastis, serta nyaman dipakai. Pada era sneakers ini, kaos kaki panjang sangat dicari. Maka saya merasa peluang yang bagus untuk usaha dengan harga jual Rp12.000. Bab 3. Rencana pemasaran. A. Lokasi usaha. Lokasi usaha menjadi hal yang penting dari maju atau tidaknya usaha. Lokasi usaha yang saya ambil adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Selain itu, lokasi usaha yang saya ambil adalah rumah saya sendiri dan kampus saya sendiri. Jadi, saya tidak perlu mengeluarkan modal yang besar karena saya hanya membutuhkan kuota. Selanjutnya, dewasa ini adalah era dari media sosial. Jadi, kalau saya mempromosikan usaha saya melalui media sosial, saya merasa lebih menguntungkan. Teknik pemasaran yang saya ambil adalah dengan menggunakan sistem pre-order atau PO. Saya menimbang keuntungan dan kerugian dari sistem PO ini. Saya beranggapan sistem PO ini sangat cocok bagi saya dan menguntungkan. Walaupun saya mengeluarkan uang saya terlebih dahulu untuk membeli barang, namun uang yang saya keluarkan sama dengan barang yang telah dibeli oleh pembeli. Nah, apa teknik pemasaran yang saya gunakan lainnya adalah yang pertama, dengan memberikan produk dengan varian warna dan corak. Jadi saya memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilihnya. Dan yang kedua, memberikan harga yang terjangkau. Dan yang ketiga, mempromosikannya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Dan yang terakhir adalah mempromosikan kepada masyarakat, tetangga, dan teman-teman saya. Bab 4. Rencana anggaran biaya dan prakiraan profit. A. Anggaran biaya.
Kaos kaki yang saya jual yaitu terdiri dari dua jenis. Yang pertama kaos kaki yang pendek dan yang kedua kaos kaki yang panjang. Kaos kaki pendek dengan modal Rp3.227 dan kaos kaki panjang dengan modal Rp8.499 dengan jumlah total Rp11.676. Dengan keterangan kaos kaki pendek dengan harga modal Rp3.227 karena saya menggunakan sistem PO, diandaikan konsumen memesan 100 pieces, maka akan berjumlah Rp322.700. Sedangkan kaos kaki panjang dengan harga modal Rp8.499, karena saya menggunakan sistem pre-order, jika konsumen memesan sejumlah 50 pieces, maka akan berjumlah Rp424.950. B. Perakiraan profit. Kaos kaki pendek harga jual yaitu sebesar Rp5.000 dan kaos kaki panjang harga jual sebesar Rp12.000. Jika disamakan dengan anggaran biaya di atas dan konsumen memesan 100 pieces, maka akan diperoleh keuntungan sebesar Rp177.300. Sedangkan kaos kaki panjang dan dengan berdasarkan anggaran biaya di atas dan yang memesan sebesar 50 pieces, maka akan diperoleh keuntungan sebesar Rp175.050. Jika ditotalkan, maka pewirausaha akan memperoleh keuntungan sebesar Rp352.350. Bab 5. Jadwal kegiatan. Pelaksanaan dan penyusunan laporan usaha dilakukan dalam bentuk barcode. Kegiatan dilakukan selama 4 bulan. Bulan pertama yaitu persiapan proposal usaha. Bulan kedua yaitu survei bahan dan pengadaan media promosi. Bulan ketiga yaitu pemasaran produk dan bulan keempat evaluasi. Bab 6. Kesimpulan. Sebagai calon wirausaha, saya akan membuat usaha yang saya rintis menjadi sebuah usaha yang besar. Dan saya akan membuat grafik usaha ini selalu tinggi dan selalu menaik. Saya akan selalu mengandalkan keunikan dari produk saya dan tetap memberikan bahan yang ternyaman. Karena saya yakin usaha saya rintis akan menjadi besar suatu saat nanti. Demikianlah proposal ini saya buat yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam mencari peluang bisnis usaha. Dengan berdirinya usaha ini, saya akan memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Selain itu, untuk membantu pemerintah dalam era globalisasi ini mengurangi pengangguran. Besar harapan saya agar proposal ini dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dihendesin. Dahulu. Namun uang saya telah saya besar harapan dan bila es. Terima kasih telah menyaksikan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.